Halo guys, kembali lagi di channel ini. Hari ini saya akan memberitahu bagaimana caranya kita membuat warna gradiasi itu mengikuti view ketika berubah. Jadi contohnya seperti ini ya. Pertama kita buat dulu view. Di sini saya menggunakan Swift ya dengan framework UI Kit. Jadi bukan Swift UI. Oke, view ini, di dalam view ini misalnya kita taruh label. Nah, lalu kita atur constraint-nya dulu. Oke, misalnya di sini kita kasih di 64. Lalu untuk vertical containernya kita kasih dia lurus. Nah, ini masih merah. Nah, untuk view ini, untuk height pada view ini kita akan mengikuti pada label ini. Jadi, label ini kita buat constraint-nya misalnya 12, 16, 12. Oke. Nah, dia sudah tidak muncul tanda merah lagi ya. Jadi dia sudah mengikuti label ini. Lalu label ini kita atur elemennya jadi center dan lainnya kita jadi 0. Jadi ketika dia sudah sudah penuh teksnya di atas, dia akan lanjut ke bawah. Dia akan membuat baris baru dan maka ukuran view itu juga akan berubah. Jadi contohnya seperti ini. Oke, kita buka asisten dulu. Lalu pertama label ini, pertama view ini kita buat dulu dia punya, kita buat variabelnya misalnya container label. Lalu labelnya sendiri kita buat sini label title misalnya ya. Selanjutnya kita keluarkan saja, kita mengambil view yang lebih besar. Oke, sudah masuk di sini, kita buat di sini misalnya function initial setup. Oke, karena ini kita tidak mau digunakan untuk kelas lain, jadi kita pakai privat. Setelah itu, nah label title ini kita tambahkan timer dulu ya. Timer invalidasi timer schedule timer with time interval ya. Jadi misalnya dalam 5 detik ke depan dia akan merubah teksnya. Jadi lalu di sini repeats false. Lalu kita buat begini saja. Nah, karena dalam 5 detik ke depan label teks pada label itu akan berubah. Jadi kita buat label title teks. Nah, kita di sini kita buat agak panjang ya. Jadi kita ambil saja kita buka website, kita ambil dari Lorem Ipsum. Oke, nah misalnya panjang seperti ini ya. Jadi ketika teks berubah, otomatis ukuran tinggi dari view itu juga akan berubah ya. Lalu initial setup kita tinggal tambahkan di sini initial setup. Nah, untuk buat gradiasinya misalnya saya buat di sini ya. Kita buat misalnya private function container label gradient. Oke. Pertama kita buat dulu variabel dari let, variabel gradient ca gradient layer. Oke. Lalu habis itu gradient kita tambahkan warna untuk gradient. Jadi standarnya 2 warna ya. Jadi di sini saya akan menggunakan pertama warna merah, terus tambahkan CG color, lalu tambahkan warna biru, terus CG color belakangnya. Oke, setelah itu kita buat star point-nya, gradient star point. Nah, star point ini CG point, kita pakai CG point. Nah, karena kita mau buat dia gradientnya vertikal dari atas ke bawah, jadi X kita buat 0, lalu Y kita buat 1 seperti itu ya. Lalu di sini gradient star point end point ya.
endpoint cg point x0 y bentar y2. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita buat container label add layer insert sub layer gradient add 0. Nah, di bawah sini gradient frame-nya kita ikuti dari container label bounds. Oke, kalau sudah tinggal kita taruh di atas sini ya, di atas timer gradient container label gradient. Oh ya, jadi saya mau juga dia menggunakan container label ini ada di sudut-sudutnya melengkung ya, corner radius. Jadi misalnya corner radiusnya kita buat saja di 8 ya. Nah, setelah itu kita coba running. Sepertinya belum jadi ya. Untuk gradiennya gagal. Sepertinya saya salah di iya. Coba kita ulang lagi ya. Kita ubah y start point y nya jadi 0. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk warna teksnya kita ubah dulu jadi putih. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, gradiennya ini dia tidak berubah ya. Maksudnya bukan tidak berubah. Dia tidak mengikuti view. Padahal view-nya ini dia sudah memanjang seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman bisa klik kanan di sini, lalu teman-teman new file. Klik swift file. Di sini kita membuat kelas baru ya. Jadi misalnya custom view gradient ya. Nah, di sini foundation ini teman-teman hapus saja, lalu ubah jadi UI kit. Nah, di sini kelas custom view gradient. Custom view gradient. Di sini kita buat UI view ya. Lalu, nah kita buat gradiennya di sini saja. Jadi kita copy. Nah, teman blok yang container label gradient, copy, lalu pastekan ke sini. Nah, dia akan muncul error. Teman-teman hapus saja. Hapus saja seperti ini ya. Maka error akan hilang. Lalu di atas sini teman-teman tambahkan override function layout sub views. Nah, super layout sub views. Setelah itu teman-teman bisa container label gradient. Nah, supaya gradient yang sebelumnya terhapus, berarti kita buat dulu seperti ini. Layer sub layers for each item in. Nah, di sini kita tambahkan properti baru yaitu gradient name. Kita tambahkan name-nya, lalu name ini misalnya kita kasih nama saja gradient ya, gradients pakai s terakhirnya. Kalau sudah suppliers. Nah, di sini if jika item name sama dengan gradients.
sama dengan gradients, berarti kita akan hapus item remove from super layer. Nah, jadi ketika dia hapus, dia akan buat baru lagi ya. Dia akan muncul, dia akan buat gradiasi baru. Tapi permasalahannya dia tidak radius ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa klik dulu di view ini, terus teman-teman klik bounce ini teman-teman centang, karena gradient itu dia buat layer baru. Nah, ketika kalian buat clip bounce, maka apapun yang layar apapun yang di dalam view itu akan mengikuti container label ini. Jadi ini kita matikan saja ya. Lalu kita kan sudah buat kelas seperti ini. Oke. Kembali ke storyboard, klik sini. Nah, sini teman-teman bisa menambahkan kelas. Jadi teman-teman tambah custom view gradient yang tadi kita buat ya. Oke. Setelah itu coba kita tes running ya. Oh ya, karena kita pilih warnanya seperti itu, labelnya kita ganti ya. Kita mau warna label title ini warnanya text color jadi warna putih ya. Oke. Kita tes running dulu. Nah, oke. Nah, coba kita lihat dari 5 titik dia akan berubah. Nah, oke. Jadi gradient sudah mengikuti feed. Jadi ini adalah cara saya. Mungkin teman-teman ada memiliki cara yang lebih simple, teman-teman bisa bagikan di kolom komentar, atau teman-teman yang memiliki masalah lain, nanti ketika saya melihatnya saya akan buat tutorialnya secepat mungkin, karena channel ini dibuat untuk membantu teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Thank you.